Oke, selamat pagi. Kita hari ini bakal ngejelasin soal tutorial sosial media content plan. Dan terima kasih buat kalian yang udah lihat video ini maupun udah coba produk kita yang lainnya. Sekarang, kalau misal kalian purchase, kalian akan dapat page yang sedang kalian lihat di layar. Ini adalah bentuknya Canva. Dan ini bisa diklik. Pastiin kalian bisa ngelihat satu-satu dari kiri ke bawah. Dan kita bisa lihat di sini ada panah, dan ini pointernya udah bisa diklik ya. Sekarang ketika kalian objektifnya mau ngebuka template, berarti kalian harus klik yang ini, yaitu yang oranye ini, buka link. Kemudian kalian akan diarahin ke link di mana kalian akan copy copy produknya. Dan kita make a copy ya, pencet aja. Ketika kalian make a copy, ini akan jadi produk yang personal buat kalian. Jadi nggak ada lagi yang bisa akses kecuali kalian nge-share produknya lewat fitur yang ini. Klik kanan di pojok sini, kemudian share copy, masukin email dari teman-teman kamu atau kalian ganti di sini. Anyone with link, kemudian jadiin editor. Copy dan kalian tinggal paste ketika kalian mau kirim ke teman kalian. Oke, sekarang fokus ke dalam produknya Social Media Content Plan. Ini udah diupdate di tahun 2025. Jadi kalau teman-teman ada yang purchase tahun-tahun sebelumnya, sekarang di versi terbarunya udah ada update. Di tahun 2025 sampai tahun-tahun selanjutnya, kita utamanya akan ada AI. Sekarang karena perkembangan lagi berkembang pesat, baru bisa nyantumin beberapa AI. Namun kita akan terus update ke depannya. Sekarang di page ini, di spreadsheets, kalian ngelihat banyak tampilan dan ini lebih baik dibuka di iPad atau di laptop. Di sini ada halaman-halamannya. Ntar kita bakal satu-satu ke sana. Di sini ada join group, WA, chat admin, ini ada daftar isi, ini landing page-nya aja. Nah, ini kalian bisa buka, klik aja di sini buat ngelihat PDF-nya. Kalau misal mau ngelihat dalam bentuk yang lebih HD, silakan di-download di sini. Klik di sini download. Nah ini oke dulu, bentar. Ini kalau misal udah ada nih download, kalian tinggal pencet dan kalian bisa lihat versi HD-nya. Lalu video pemakaian akan diupload juga di sini buat kalian yang mau lihat lagi. Di sini ada ebook, tinggal diklik aja. Atau kalau misal ini nggak bisa dibuka, kalian refer ke Canva kita sebelumnya di sini, page SCPX, dan kalian buka di sini. Klik aja tombolnya. Dan nanti akan kebuka Canva yang mengarahkan kalian ke ebook yang kita provide. Dan ini ebooknya beberapa periode sekali kita selalu update. Tinggal di skimming ya, sekarang ada 89 page. Sekarang kita balik lagi ke Sheets, dan di sini kita bisa ngecek. Pertama di sini nih ada setup, kemudian business AI, inspo content, calendar, content plan, copywriting, report, drafting, list design, list hook, brand checklist, sama branding. Dan AI akan ada di halaman nomor 1 ini. Kita lihat dulu di halaman setup. Di sini adalah tempat di mana pertama kalian tulis nama bisnis supaya nanti ngefek ke halaman-halaman lain. Kemudian yang urgent adalah nama-nama penanggung jawab atau PIC di tim kamu bisa diisi. Jenis konten kalau mau ada yang dirubah, konten pilar, tanggal-tanggal penting, brand atau klien bisa dirubah juga. Dan selebihnya list status atau platform ini kalau nggak perlu nggak usah dirubah. Dan make sure di sini kapitalisasi atau nama-nama kapitalnya sama, karena beberapa rumus cukup sensitif terhadap abjad yang sifatnya caps lock atau tidak. Kemudian di beberapa application ada dashboard. Nanti kita bisa klik ini ketika misalnya kita ini nyambung ke halaman content plan ya. Dan nanti kita bisa lihat, misal kita langsung demonstrasiin aja. Ini Januari 2025 kita ganti ya, Januari 2025. Kita ganti pokoknya jadi seperti ini. Ntar akan berubah nih, ada grafiknya, ada PIC konten di minggu ini siapa aja, di bulan, kemudian statusnya ini beda-beda nih. Atau kalau misal mau lihat per PIC juga bisa di sini yang lagi ongoing. Nanti kita masuk ke halaman planner ya. Ini karena datangnya dari halaman 4. Kemudian kita scroll sedikit ke kanan, kalian bisa nentuin beberapa target yang kalian mau secara tahunan atau nggak bulanan. Target, to-do list, target milestone, dan statistik. Ini tinggal ditulis mandiri ya. Jadi kalau kalian buka Instagram kalian masing-masing, di track tuh setiap bulannya
di akhir bulan atau di awal bulan, sehingga kelihatan glow-nya berapa. Ini adalah halaman dashboard. Kemudian masuk ke halaman 1. Ini halaman yang spesial ada di tahun ini, tapi perhatiin di screen recording tanggal sekian. Sekarang posisinya itu masih ada beberapa AI yang dalam on progress atau dalam tahap diskusi bisa atau enggaknya. Sehingga per tanggal ini baru ada 3 AI di halaman ini. Pertama buat bikin logo, foto skincare, dan stiker maskot. Kita langsung preview aja. Di pertama nih AI 1 bikin logo. Di sini ada beberapa kolom yang harus kalian isi. Dan perhatiin aku udah isi contohnya di sini, nama Kresna, tagline Purwokerto asli. Jadi kita bikin batik ceritanya dengan target market 24 sampai 32. Gaya visual bisa dipilih. Kalau batik ya kita pilihnya vintage, tema warna earth tone. Kemudian warna primernya kita pengen krem coklat muda, terus tambahin merah deh. Warna sekunder kita masukin merah aja, jangan di sini. Deskriptifnya menjual baju batik slim fit modern. Nah, ini semua yang kolom-kolom putih bisa diisi ya. Kolom putih bisa diisi, kolom abu-abu ini nggak bisa diedit. Kemudian di sini kita pilih salah satu, jangan pilih 2 kayak gini. Kita pilih misalnya yang bentuknya emblem. Kalau udah, ntar kita tinggal klik di sini, pastiin browser kalian tersambung sama ChatGPT. Kita tinggal pencet enter. Ini udah sesuai sama prompt yang memang sesuai sama kita, permintaan kita dari Sheets, dan sekarang kita tunggu. Oke, fotonya udah jadi. Jadi kelihatannya di sini ada muncul beberapa logo yang jadi opsi. Kelihatannya karena warna sekunder merah itu nggak begitu kelihatan, jadi kelihatannya seperti ini, hanya ada di foto-foto bawah. Dan ketika udah muncul seperti ini bisa di save. Kemudian kalian tinggal edit kalau misal sudah sesuai. Tapi kalau belum silahkan ditanyain lagi atau di custom lagi. Lanjut ya, kita masuk ke AI 2, foto skincare atau parfum. Sekarang ini jauh lebih custom lagi karena nanti kalian akan di-expect untuk kirim video atau link foto aslinya. Sekarang kita mau bikin, misal kita mau bikin parfum merek Bandung. Warna background putih abu muda, posisi produknya kita bikin floating terbang. Tingkat kecerahan gelap, talent manusia nggak usah, jumlah produk 4, ornamen, kain satin, meja, daun, sama cermin. Ambience malam. Parfum burukan 50 ml. Kemudian nanti kita tinggal pilih di sini, kita pilih aja yang bentuknya mungkin gini ya. Nih, jadi kalau aku checklist yang ini nanti akan ngikutin atau jadiin ini sebagai referensi. Kita klik. Kalian tidak perlu tidak perlu pusing, nanti promptnya akan langsung dibikin dari si spreadsheetsnya. Oke, udah jadi fotonya dan sekarang kalian tinggal cek dan kelihatan ya udah sesuai sama apa yang kita minta. Namun, kalau kalian ketahui di sini, aku belum ngespesifikin produknya akan jadi seperti apa. Nah, karena kita mau coba aja, kita coba ambil salah satu contoh produk di Shopee. Dan aku nemuin beberapa parfum nih di sini. Kita coba ambil di sini fotonya. Kita copy. Kita pengen bentuk botol parfumnya akan jadi seperti yang di layar ini. Dan kita tinggal copy di sini di AI-nya ChatGPT. Kita tolong bikin botol parfumnya jadi seperti ini. Dan tinggal kita enter. Sekarang kita tunggu ya. Nah, nanti tampilannya akan aku tunjukin di layar dalam bentuk overlay ya. Jadi hasilnya akan jadi seperti ini. Kemudian lanjut ke stiker maskot atau WA. Ini kebetulan baru hari ini aku coba-coba lagi. Aku tunjukin aja chatnya. Ini kita jangan lupa tulis nama karakter, bentuk, kemudian link foto asli bila ada, atribut pakaian, properti, ucapan. Dan ini bisa diklik banyak nih, kita tinggal pilih banyak aja. Ini segala macem, stylenya chibi, cuma ada satu doang yang bagus. Cuma stiker 9 atau 16 gitu. Ini contoh-contoh yang udah kita bikin, foto sendiri, ini foto aku sendiri. Foto bakmi, foto iPhone kalau kalian adalah sebuah brand produk. Dan tinggal klik ini seperti biasa. Nanti akan jadi seperti ini guys. Ini salah satu contoh prompt yang sudah aku kirim dan kalian nanti akan diminta buat kirim foto contoh produknya, foto produk kalian. Dan ketika aku udah kirim nih iPhone 16, dia langsung bikinin kayak gini. Nah, akhirnya aku
edit-edit lagi hingga hasilnya jadi seperti ini. Nah, ini yang akan kita pakai. Kemudian kalau udah jadi seperti ini, tinggal kalian pindah ke Canva buat kalian remove background terus jadiin stiker. Kayak gini caranya. Ini banyak ya, selain iPhone aku juga sempat bikin bakmi kayak gini. Nanti dialognya bisa diganti. Dialognya bisa diganti di sini nih. Kalian masukin aja dan bentuknya dalam bentuk dipisah dalam bentuk koma. Ya, selesai. Nah, ini adalah beberapa AI yang ada di halaman ini aja. Sekarang kita masuk ke halaman 2, inspirasi konten. Jadi buat teman-teman yang punya brand atau nge-handle perusahaan, kalian perlu lihat konten pilar beberapa ini. Kalian bisa lihat di sini ada banyak foto dan di sebelah kiri ada konten pilar yang sudah aku tentuin. Ini fleksibel, nggak harus sama, tapi ini adalah konten pilar yang aku pakai selama megang brand selama 5 tahun lamanya. Ada penjelasannya, kemudian sesuai industri juga kalian bisa cek di sini. Ntar kalian klik linknya supaya nanti refer ke postingan aslinya. Mungkin beberapa link di sini ada yang broken, nah, itu nggak ada masalah. Kalian bisa cek ke postingan lainnya aja. Ini buat foto produk, biasa aku juga harus referencing ke sini. Nanti juga bisa dipakai buat kalian bikin AI. Ini foto-foto studio nih. Ini juga bisa dipakai buat jadi referensi foto AI kalian. Dan pada umumnya kalau kalian jualan produk, kalian bikin foto produk ini untuk e-commerce, bikin video yang nuang, berceceran, single produk ini. Atau kalian opsinya buat bikin konten Instagram feed, carousel, bisa lihat di sini semua. Nanti akan ini ditambahin sih beberapa periode setiap beberapa waktu. Lanjut ke konten kalender. Nah, di sini kalian bisa lihat ada kalender yang kita bisa cek sampai 2026. Nanti suka ada pertanyaan nih, bisa nggak dibikin sampai 2027? Bisa, tapi nunggu update-nya aja. Kalian tinggal cek di sini, kalian bisa masukin konten pilar, kemudian isi hooknya. Kalau misal ada tanggal-tanggal, plan-plan yang harus kalian bikin di tanggal tersebut. Kalau misal sekarang bulan Mei nih, udah selesai bulannya, kalian tinggal minimize kayak gini. Klik aja tombol-tombol yang ada di sini ya, supaya ke maximize sama minimize aja gitu. Halaman 4, ini halaman utama. Dan ini akan ada penambahan AI di kemudian hari. Sekarang perhatiin dulu. Template asalnya adalah kalian bisa bikin halaman ini untuk halaman kalian berkoordinasi dengan tim. Di sini ada status, bisa diganti. PIC-nya dirubah nih kalau misal ada orang yang jadi penanggung jawab konten tersebut. Tanggal klik 2 kali, bisa diedit kapanpun. Pilar ganti aja, jenis ini bisa diganti. Judul konten diisi ya. Ini bentuknya seperti hook biasanya. Isi copywriting biasanya ditulis di sini boleh atau nggak dipisah dalam bentuk drive boleh. Caption atau notes lainnya bisa masuk sini. Gambar, cara ngopinya jangan lupa gini. Kalian screenshot misal beberapa postingan atau hal yang pengen kalian copy. Ketika udah di screenshot kalian paste. Ini udah nih gambarnya, klik sini, put image in selected cell. Pastiin kursornya aktif di sini ya, warna birunya. Gitu. Target selesainya di tanggal berapa, misalnya 1 Januari, kita bikin targetnya itu di tanggal 3, jadi 3 hari setelah. Brandnya kalau kalian punya multiple brand atau enggak kalian ngerjain buat klien, diisi aja atau enggak dikosongin gak apa-apa. PIC kreator atau desainer, hasil desainnya seperti apa, nggak masukin gambar nggak apa-apa, tapi yang penting video yang udah jadi atau foto yang udah jadi di-upload ke drive, di-upload ke sini buat teman-teman yang lain lihat. Kapan selesai dimasukin, revisi ditulis di sini, link upload kalau udah selesai upload, dan catatan performa. Tanggal evaluasi biasanya H+7, evaluasi deskriptif, views diisi. Nah, kalau misal ada yang mau ganti share jadi save, tinggal diganti aja di sini, di halaman 4-nya ya. Kalau ada muncul ini, di checklist aja terus oke. Ini conversion kalau teman-teman yang juga nge-tracking sampai conversion. Oke? Ini memanjang sampai bawah. Kalau misal kurang gimana? Kalian scroll aja sampai bawah, klik di baris paling bawah, di drag sedikit ke atas pakai shift. Klik kanan, insert row below. Nah, ini otomatis muncul nih yang lain. Kalau ternyata tabelnya hilang kayak gini, kalian copy aja ininya. Copy terus di select sampai bawah, di paste. Nah, jadi deh. Nah, halaman ini akan mengacak ke halaman-halaman lainnya seperti halaman
report, kemudian halaman dashboard, dan mereka berpengaruh dari kolom-kolom yang ada di sini. Jadi jangan digeser kayak gini ya, jangan sampai kalian geser-geser karena nanti berubah di halaman lainnya. Ganti nama nggak apa-apa, nggak ada masalah. Masih di halaman 4, jadi nanti di update-update selanjutnya dia akan ada link di sini buat bikin AI-nya. Jadi kalian tinggal bikin judulnya, kemudian jenis sama pilarnya. Nanti akan ada AI yang bikinin format konten atau script writing-nya. Tapi harus dipencet, jadi manual, nggak bisa otomatis karena ada beberapa orang-orang yang mungkin nggak pakai AI. Jadi nanti tinggal diklik tombolnya. Itu penambahan di update selanjutnya, nanti perhatiin aja. Caranya sama seperti AI yang ada di halaman 1, tinggal diklik nanti akan muncul. Dan kalian tinggal copy balik. Ini buat teman-teman yang butuh template di mana kalian breakdown-nya per frame kayak gini. Ditulis tanggal berapa, judulnya apa, referensinya apa. Kalau misal udah selesai nih, kalian tinggal hide aja. Sehingga nanti tersembunyi kayak gini. Nih, diklik kanan, hide. Memanjang ya sampai kanan ya, kalian bisa bikin ke bawah atau nggak bisa bikin memanjang ke kanan. Halaman 6 report, ini salah satu yang banyak ditanyain juga. Kak, gimana kalau tiba-tiba ini error nih? Tuh, hilang. Nah, gini, halaman report ini otomatis. Jadi ketika halaman ini otomatis, ada beberapa kolom yang jangan diisi. Termasuk kolom-kolom yang di sini. Kolom yang di sini jangan diganti-ganti. Tuh. Kelihatannya dia error ya. Delete lagi kalau memang misalnya dia nggak sengaja. Ini kita clear range, dihapus aja pakai backspace ya. Nah, di sini yang bisa diganti adalah yang ini, tanggalnya. Tanggal 1 Januari, tanggal dari 4 sampai tanggal misal tanggal 28 nih kayak gini. Kelihatan berubah ya. Tadi kan aku settingannya sampai 31 Maret. Dan ini udah sesuai report-reportnya. Nggak bisa ganti kolom guys, kecuali kalian mau ganti nama nih di share. Kalian gantinya lewat sini. Yang penting kalian nggak menggeser ya. Loh, jadi berubah menjadi save. Kalian undo lagi di sini. Dan nanti dia akan balik lagi ke share. Kalian bisa filter per platform kayak gini. Kalian ganti TikTok, Instagram, tapi kalau nggak mau difilter dihapus aja. Ganti per PIC juga bisa. Ini kita mau lihat PIC 1, Alduin dan segala macamnya. Di sini kita scroll ke kanan, kalau kalian masukin gambar akan kelihatan di sini grafiknya sesuai sama views. Conversion juga dilihat di sini. Dan di sebelah kanan ada tabel visual report buat teman-teman yang masukin gambar di kolom yang ini nih. Di sini dia berasal dari halaman 4 kolom P. Akan kelihatan ini sesuai postingannya. Lanjut ya, kemudian halaman 7 drafting. Buat teman-teman yang mau ngelihat di halaman ini, kalian bisa ngisi draft atau planning buat beda-beda klien biasanya, beda-beda brand. Dan kalian tinggal isi mau postingannya seperti apa. Ini aku susun dalam bentuk carousel atau bentuknya feed. Jadi kalian bisa ngeproyeksiin tuh nanti visualnya akan jadi seperti apa kayak gini. Halaman 8 list design. Nah, dulu di zaman 2020 sampai 25 kita banyak pakai Canva, tapi one day mungkin akan pakai AI. Kalian tinggal klik di sini, kalau udah muncul kalian nanti tinggal buka dan kelihatan ya. Kalian bisa edit sendiri atau kalau misal belum bisa diedit, kalian pastiin dia bisa di make a copy. File make a copy. Nanti akan jadi punya kalian. Ini ada banyak dan kalian tolong cek aja. Ada yang mungkin belum bisa, ada yang sifatnya linknya udah error kayak gitu. Sekarang masuk ke halaman 9 list hook. Kalian juga bisa pakai halaman ini untuk jadi teman AI kalian nantinya. Kalian bisa cek di sini ada sifat-sifat hook yang dibedain berdasarkan jenis atau enggak industrinya. Peringatan, negatif, positif, dan kalian bisa pakai ini buat konten kalian. Atau kalian bikin hook per industri F&B angkringan, dan kalian bisa lihat sumbernya di sini. Ini ya, ada 300, ada banyak. Kemudian di halaman 10 ada checklist brand. Jadi buat teman-teman yang mau bikin dari awal, ini checklist kita yang baru sampai sini aja. Kita bikin dari 1 kayak gini, 2, 3, 4, 5. Nanti ikutin sesuai susunan. Kalau misal ada yang udah selesai tinggal diganti ke sini.
Halaman 11, nah ini tambahan branding. Jadi teman-teman yang brandingnya udah kompleks, perlu guideline untuk bisa nyantumin semua datanya. Kalian masukin di sini. Tanggal, biasanya per kuartal. Ini akan jadi panduan supaya konsisten dan gunakan per brand. KPI bulanan per tim, targetnya tim, tagline-nya apa aja, brand voice-nya apa, linknya dimasukin di sini juga boleh. Konsentrasi konten biasanya terkait konten pilar dimasukin ke sini. Pain point dari produknya atau cara jual produknya berdasarkan manfaatnya maupun masalah yang diselesain masukin aja di sini. Referensi brand dimasukin gambar-gambarnya di TikTok, di Instagram, di Twitter, misalnya kayak gini. Kemudian kita lihat color palette, masukin aja di sini. Target audience, font juga boleh dilihat, dibikin tulisannya guideline-nya di sini, campaign, kuartal 1, 2, 3, asetnya apa aja, gimmicknya apa aja. Terus draft, kayak gambar-gambarnya yang jadi referensi kalian apa aja boleh masukin di sini. Nah, udah sampai situ aja buat template content planner sosial media. Jadi ini paling cocok buat kalian yang jadi tim sosial media spesialis, content creator juga bisa, ngehandle tim, ngehandle brand, handle perusahaan yang mana punya guideline tertentu. Ingat, nanti di halaman nomor 1 ini akan ada AI tambahan-tambahan lagi. Kemudian di halaman 4 akan ada script writing AI. Jadi ini akan membantu buat kalian. Pastiin kalian bisa cek update-nya. Kalau kalian mau download ulang, tinggal kalian buka di page Canva yang satu ini. Sekian, terima kasih dari aku sendiri. Dan silakan tanyakan ke admin atau nggak ke grup kalau ada pertanyaan. Karena kita juga handle beberapa template. Tolong tunggu kalau misal ada pertanyaan yang sifatnya krusial. Selamat pagi dan sampai jumpa.